Oh, boleh. Makasih Bu Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bu Sekti, dosen statistika dari FMIPA UII. Adik-adik sekalian, perkenalkan saya Agung Wibowo dari BPS Provinsi DIY. Di sini akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan official statistics. Kalau boleh ngecek dulu ini asal dari mana aja ya. Yang dari Sumatera? Oke, Sumatera. Habis itu Kalimantan? Oh, Kalimantan juga. Sulawesi? Sulawesi? Oke, Sulawesi, Maluku? Maluku nggak ada. Papua? Bali? NTT? Ada NTT? Kalau Jawa banyak ya? Jawa Barat? Jawa Barat banyak. DKI? DKI Jakarta? Wah, ngumpul di sana. Jawa Tengah? Jawa Tengah lumayan banyak. DIY? Jogja? Jogja Istimewa? Oh, cuma dikit ya? Jogja, Jawa Timur? Oke. Ada yang belum disebut? Dari planet Mars? Belum ada. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan Bu Sekti. Di sini kita akan membahas mengenai official statistik. Sebelumnya udah pernah pertemuan official statistik ya. Mungkin ini sama pengantar. Gak masuk ya, Mas? Oke, di sini kita akan ada outline-nya cukup banyak yang akan kita coba bahas. Pertama tentang official statistik itu sendiri. Habis itu kita akan mencoba mengulik tentang sistem statistik nasional. Kemudian satu data Indonesia. Kemudian GSBP atau Generic Statistic Business Process. Jadi bagaimana nanti kita kegiatan statistik itu berjalan. Kemudian metode penghitungan tingkat kemiskinan. Ini kita coba sampaikan, kita diskusikan salah satu indikator yang cukup banyak penggemarnya, cukup banyak ditunggu di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu tingkat kemiskinan. Dan beberapa waktu yang lalu bikin heboh mungkin ya di DIY kalau yang ngikutin, bagaimana bahwa tingkat kemiskinan DIY adalah yang tertinggi sejauh. Kalau yang tertinggi nanti kita lihat Indonesia, kita lihat. Kemudian beberapa produk BPS yang mungkin nanti bisa adik-adik gunakan untuk bikin karya tulis atau tugas atau hal-hal lainnya. Kemudian jika ada waktu nanti kita akan sampaikan tentang sensus pertanian 2023. Yang pertama tentang official statistik. Saya rasa konsep definisinya sudah disampaikan oleh Bu Sekti. Saya hanya meng-highlight saja bahwa ini ada beberapa konsep definisi. Yang intinya adalah bahwa official statistik atau bahasa Indonesia adalah statistik resmi. Itu adalah produk-produk statistik yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah dan dapat digunakan oleh publik khalayak umum. Ini ada beberapa konsep definisi dari OECD, Organization for Economic Development, Economic Coordination and Development. Jadi, official statistik adalah statistik yang didiseminasikan oleh National Statistic System atau Sistem Statistik Nasional. Kalau definisinya dari Forum Informasi dan Kajian Statistik STIS, yaitu statistik yang dipublikasikan oleh lembaga instansi pemerintah seperti kementerian atau lembaga pemerintah termasuk lembaga atau organisasi internasional. Jadi tidak hanya yang dihasilkan oleh BPS, tetapi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pemerintah resmi itu juga adalah yang dimaksud sebagai official statistik. Baik itu nanti kementerian, kemudian ada organisasi lembaga pemerintah non departemen, lembaga pemerintah non kementerian itu juga termasuk sebagai official statistik. Nah,
kesemuanya itu harus memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh UNSD. Ada yang tahu kemana UNSD? UNSD ini kuliah di statistik, jadi harus tahu bahwa kita punya lembaga dunia namanya UNSD. Ada yang tahu? Nggak ada. United Nations Statistics Division, benar. Nah, ini adalah satu lembaga yang mengeluarkan beberapa prinsip-prinsip fundamental terkait dengan official statistik. Ada 10 prinsip fundamental, kita lihat satu-satu. Saya tulis dalam bahasa aslinya seperti ini, bahwa official statistik menyediakan indispensable element in the information system of democratic society. Jadi bahwa official statistik itu disediakan oleh suatu lembaga atau suatu agen di mana kegunaannya adalah untuk melayani pemerintah, kemudian ekonomi di sini dalam artian bisnis maupun lembaga-lembaga lainnya, dan juga khalayak umum dengan data terkait dengan ekonomi, demografi, sosial, dan kondisi lingkungan yang lainnya. Jadi official statistik harus memenuhi prinsip yang ini. Yang prinsip pertama. Kemudian prinsip yang kedua, to retain trust. Jadi data, ketika kita bekerja di statistik, belajar statistik, kita akan berhubungan banyak dengan data. Data adalah soal kepercayaan. It is a matter of trust. Jadi kita harus benar-benar jaga trust ini dengan cara meningkat self-professional consideration, kemudian scientific principles and professional ethics. Ada kode etik statistik. Ya, salah satunya data itu nggak boleh ngarang. Model yang kita buat, regresi yang kita buat bisa saja salah dalam memprediksikan sesuatu. Tetapi data yang kita gunakan tidak boleh ngarang. Itu yang salah satu kode etik yang harus kita pegang. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik bikin tulisan atau tesis gitu ya, kemudian hipotesisnya adalah misalnya angka pengangguran meningkat gitu. Tapi ternyata dari data yang ada, angka penganggurannya nggak meningkat. Kalau datanya memang sudah seperti itu, biarkan saja, nggak apa-apa. Jangan kemudian datanya dikarang, kemudian supaya mengikuti hipotesis dari yang sudah kita buat. Yang kedua, selanjutnya correct interpretation of the data. Data itu kadang-kadang ada banyak misinterpretasi. Contohnya adalah kemiskinan. Kemiskinan itu BPS menggunakan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini kadang-kadang tidak dipahami dengan benar. Oleh karena itu, BPS harus siap untuk menyampaikan interpretasi yang sebenarnya. Kemudian prinsip yang keempat, statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics. Jika ada penyalahgunaan statistik, misalnya, contohnya gini, hasil suatu survei, 40% remaja SMA sudah merokok. Nah, ini kita harus hati-hati. Kira-kira 40%-nya itu apakah sampel yang diambil mewakili suatu wilayah atau jangan-jangan itu hanya sampel yang diambil secara non-probability sampling, hanya studi saja. Dan jika sampel itu tidak diambil secara non-probability sampling, maka kita tidak bisa melakukan generalisasi untuk suatu populasi. Udah belajar belum? Udah sampai situ belum? Belum ya? Oke, ini gambarannya aja. Ingat, jadi ketika ada suatu data, kita sebagai statistisi harus cermat, harus kira-kira, oh ini datanya sudah sesuai tidak? Pengambilan sampelnya bagaimana? Apakah memenuhi kaidah statistik atau tidak? Nah, jika tidak, kita boleh melakukan koreksi atau pembetulan. Kemudian data for statistical purposes may be drawn from all types of sources. Data itu bisa berasal dari mana aja. Kalau dulu mungkin zaman saya masih kuliah, data itu ya kita datang lewat survei, kita dapatkan sensus. Tapi sekarang data banyak sekali, ada istilahnya big data, ada istilahnya kemudian banyak ya perkembangan teknologi itu yang kemudian kita bisa manfaatkan juga untuk mengambil data tersebut. Dari data tersebut kemudian kita lakukan interpretasi, kita lakukan diseminasi, kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kita tidak terbatas pada metode yang lama saja, tetapi kita juga mengikuti perkembangan yang ada, baik itu pengetahuan maupun teknologi.
Selanjutnya, individual data collected by statistical agency for statistical compilation. Ini mengacu kepada kerahasiaan data. Jadi ketika nanti adik-adik melakukan survei atau melakukan diminta dosen atau bikin tugas akhir, kemudian melakukan survei, itu itu tidak boleh menampilkan data individu. Jadi misalnya sedang melakukan survei tentang rata-rata uang saku ya, rata-rata uang saku mahasiswa UII. Nah itu nanti kemudian dimunculkan, oh namanya si A uang sakunya sekian, si B uang sekian, itu tidak boleh. Ada prinsip kerahasiaan. Itu yang dilakukan BPS. Jadi setiap survei yang dilakukan BPS itu selalu kita jaga confidentiality-nya, jadi kerahasiaannya. Kemudian the law, regulation, and measures under which the statistical system operate are to be made public. Kegiatan statistik yang kami lakukan di BPS, kemudian bentuk surveinya seperti apa, kuesioner seperti apa, dan rule survei tersebut berjalan seperti apa, itu selalu disampaikan kepada publik. Kenapa? Karena nantinya data tersebut juga akan digunakan oleh publik. Sehingga publik berhak untuk tahu bagaimana data itu digunakan, kuesionernya bagaimana, dan prosedur mendapatkannya bagaimana. Kemudian coordination among statistical agency. Ini BPS juga melakukan koordinasi di dalam wilayah Indonesia. Jadi kita berkoordinasi dengan departemen lain, dengan kementerian lain, dengan instansi lain untuk kegiatan statistika ini. Selanjutnya, International Concept, Classification, and Methods promotes. Visual statistik, salah satunya itu harus bisa diperbandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu muncul prinsip fundamental ini. Nah, BPS ketika melakukan survei juga mengacu pada konsep yang nantinya datanya bisa diperbandingkan secara internasional. Sehingga mungkin kedengarannya agak aneh ketika itu diaplikasikan di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya konsep bekerja. Konsep bekerja secara internasional adalah orang yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan secara berturut-turut minimal selama 1 jam pada minggu yang lalu. Kalau kita di sini kan enggak ya, kerja ya udah kerja aja gitu, nggak ngitung jamnya berapa. Tapi konsep internasional seperti itu, maka itu juga yang diadopsi oleh BPS ketika melakukan survei ketenagakerjaan. Itu salah satu contoh konsepnya. Kemudian bilateral and multilateral cooperation, kita BPS bekerja sama dengan beberapa NSO. Istilah NSO itu National Statistics Office. Jadi BPS itu salah satu NSO, salah satu National Statistics Office. Kalau yang lainnya di Australia itu ada ABS, Australian Bureau of Statistics, kemudian Amerika juga ada, semua negara ada, hampir semua negara anggota PBB itu punya NSO, National Statistics Office, atau instansi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan official statistics. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya. Jadi official statistic adalah harus memenuhi ke-10 prinsip fundamental ini. Jika ingin mengecek nanti adik bisa cek di website-nya unstats.un.org. Ada beberapa variasi seperti ILO. ILO itu mengadopsi 10 prinsip ini, tetapi dalam narasi yang agak berbeda. Jumlahnya masih 10, narasinya agak berbeda, tapi kurang lebihnya sama. Oke, ini tentang official statistik. Kemudian kita akan bahas tentang sistem statistik nasional. Ini undang-undangnya, jadi ada dasar hukumnya, sistem statistik nasional. Ini adalah undang-undang tentang statistik. Jadi kita di Indonesia itu punya namanya Undang-Undang Statistik. Undang-Undang nomor 16 tahun 1997. Silakan dipelajari nanti kalau misalnya ada waktu. Tapi membosankan mungkin ya kalau undang-undang ya. Kemudian ada lagi PP, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 39 tentang satu data Indonesia. Kemudian keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 tentang sistem statistik nasional, dan keputusan Kepala BPS nomor 7 tahun 2000 tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik nasional. Nah, nanti mungkin adik-adik lulus dari betah nggak kuliah di statistik? Atau terjebak? Nggak usah khawatir. Statistik itu
rumit mungkin ya, angka, kemudian rumus, apa segala macam. Tapi penggunaannya cukup masif, apalagi akhir-akhir ini. Kita kalau misalnya searching itu banyak banget ya permintaan untuk data analis, habis itu tentang big data dan sebagainya gitu. Banyak kok instansi-instansi yang membutuhkan statistik, kemampuan statistik. Mungkin gini, gak cuma statistik aja, nanti adik-adik mungkin perlu belajar programming apa segala macam gitu untuk melengkapi kemampuan statistiknya. Dan saya rasa UI sudah menyediakan itu semua. Tuh, jadi adik-adik nggak usah khawatir, keluar dari UI pasti mudah lah cari kerja. Kompas Agustus 2022 kemarin itu kalau nggak salah satu jurusan yang cepat balik modalnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalian kan mengeluarkan modal ya, membiayai kalian selama di sini, membiayai kuliah kalian. Nah, jurusan statistika itu adalah salah satu yang cepat balik modalnya. Jadi cepat ininya. Karena amin. Karena bayaran data scientist itu cukup mahal. Cukup mahal. Dan peluang kerja nggak cuma di Indonesia. Adik-adik bisa ngambil job-job di luar. Katanya banyak. Saya juga sempat ngobrol, oh ya, ternyata banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu yang bisa meng-hire orang-orang dari sini juga gitu. Jadi kita nggak perlu ke sana, memanfaatkan data yang ada, ambil dari data mining dan sebagainya, kemudian diolah dan seterusnya nanti bisa menghasilkan. Oke, kembali ke sistem statistik nasional. Secara umum definisinya seperti ini. Jadi sistem statistik nasional adalah kegiatan secara umum adalah kegiatan penyelenggaraan statistik, di mana di dalamnya tercakup tentang ada unsur kebutuhan data, ada unsur pengetahuan, kemudian juga ada masukan dan saran dari forum masyarakat statistik. Oh iya, ini saya sedikit highlight. Forum masyarakat statistik itu adalah suatu lembaga non-struktural, kemudian masa kerjanya 2 tahun sekali, kemudian tugas lembaga ini memberi masukan untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan data BPS. Jadi BPS itu ada semacam advisory-nya. Jadi kalau misalnya BPS itu untuk meningkatkan data itu harus seperti ini, kemudian supaya kualitas kualitas datanya terjaga harus melakukan ini gitu. Itu ada namanya forum masyarakat statistik. Ini yang ada di sini adalah para pakar, kemudian ada akademisi juga, tokoh masyarakat, kemudian praktisi, dan seterusnya. Jadi ketika kita melakukan survei, kita melakukan sensus, misalnya diminta untuk, kualitasnya kurang baik nih kalau kayak gini, itu biasanya masuk masukan dari forum masyarakat statistik kami terima. Oke. Nah, ini kerangkanya seperti ini, sistem statistik nasional. Jadi di sini ada forum masyarakat statistik tadi yang memberikan masukan dan saran untuk BPS meningkatkan kualitas dan menjaga kualitas pendataannya. Kemudian ada sumber daya, metode, sarana prasarana, iptek, dan perangkat hukum lainnya. Ini digunakan untuk mendukung kegiatan statistik. Jadi kita mengikuti perkembangan iptek juga. Kalau dulu kita biasanya cuma pakai kertas dan pensil untuk melakukan pendataan, sekarang seiring dengan ilmu pengetahuan teknologi, kita menggunakan juga gadget, gawai, kemudian ada beberapa mode pendataan juga yang kita upgrade. Kemudian perangkat hukumnya juga kita selalu perbarui, meskipun undang-undang statistiknya masih lama ya, tetapi sekarang sedang dicoba untuk diperbarui lagi undang-undang statistik yang nomor 16 tahun 97. Nah, dalam sistem statistik nasional kita mengenal 3 macam statistik. Ada statistik sektoral, statistik dasar, dan statistik khusus. Nanti kalau adik-adik mau nyari data, nanti tinggal dilihat. Ini masuknya statistik sektoral, statistik dasar, atau statistik khusus. Kalau yang dimaksud adalah statistik dasar, adik-adik bisa mendapatkannya dari BPS. Tapi kalau statistik itu sektoral, berarti nanti adik-adik nyarinya di kementerian, lembaga, instansi, atau dinas. Nah, kalau dia statistik khusus, itu biasanya yang menyelenggarakan adalah masyarakat atau penyelenggara adalah masyarakat. Kita mulai dari yang paling bawah ya, statistik khusus. Misalnya itu tentang sebentar lagi pemilu. Misalnya ada ya quick count, atau misalnya survei jajak pendapat tentang presiden, capres atau cawapres, atau misalnya caleg dan sebagainya. Itu yang menyelenggarakan adalah masyarakat atau lembaga. Ini termasuk dalam rumpun statistik khusus. Mereka mendapatkannya melalui 3 cara, ada survei, kompromi, maupun lainnya.
Kemudian statistik sektoral, misalnya adik-adik ingin tahu berapakah jumlah mahasiswa di DIY atau jumlah mahasiswa se-Indonesia. Itu datanya tidak di BPS, tetapi adanya di dinas atau kementerian pendidikan atau dinas pendidikan. Atau misalnya adik-adik ingin tahu, oh saya pengen tahu nih, Jogja kan, tapi jarang orang Jogja ya. Jogja itu kan termasuk tujuan wisata. Kira-kira yang datang ke Malioboro itu berapa banyak? Yang datang ke Borobudur berapa banyak? Yang ke Prambanan berapa banyak? Itu datanya BPS tidak menyediakan. Tetapi bisa ditanyakan ke kementerian atau lembaga atau dinas. Ini di sini Dinas Pariwisata ataupun Kementerian Pariwisata dan seterusnya. Nah, BPS hanya menyelenggarakan statistik dasar, yaitu statistik yang sifatnya lintas sektoral, penggunanya untuk umum, dan memenuhi kebutuhan untuk government, terutama untuk government. Nah, mendapatkannya ada sensus, survei, kompromin, dan lainnya. Nanti akan kita bahas 4 cara pendataan, 4 cara pengumpulan data. Nah, yang menarik di sini adalah kita lihat untuk statistik dasar, statistik sektoral hanya bisa didapatkan oleh survei, kompromin, atau lainnya. Statistik khusus didapatkan oleh survei, kompromin lainnya. Yang menyelenggarakan sensus hanya BPS. Itu adalah rumus statistik dasar. Jadi, satu-satunya lembaga yang berhak untuk menyelenggarakan sensus menurut sistem statistik nasional adalah BPS. Nanti akan kita lihat ada beberapa macam sensus di BPS. Kemudian dari ketiga rumpun statistik ini, sektoral, dasar, dan khusus ini, kemudian diperoleh data, kemudian nanti bisa didiseminasikan atau disediakan informasinya. Kemudian BPS di sini selaku pusat rujukan statistik. Jadi baik statistik khusus maupun statistik sektoral harus menjadikan BPS sebagai pusat rujukannya untuk semacam legalisasinya. Bahwa sudah bahwa kegiatan statistik yang dilakukan sudah memenuhi kaidah atau standar statistik. Nah, ini tujuannya, tujuan adanya sistem statistik nasional agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh penyelenggara kegiatan statistik, kecuali suatu sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Karena begini, jika tidak diatur seperti ini, kadang terjadi duplikasi survei ataupun survei ya, terutama survei yang hampir sama. Dan permasalahan adalah jika ada, kalau kita statistik mungkin paham ya, jika ada 2 data yang berbeda tentang suatu hal, misalnya rata-rata apa ya? Tadi pengeluaran ya. Sekarang misalnya apa? Makan deh. Sebagian besar rata-rata mahasiswa di UII sukanya makan burger. Kemudian ada lagi yang bikin penelitian lain. Enggak burger ya? Apa makanya? Warmindo. Aduh, kasihan. Sego kucing. Lalu ada penelitian lagi, rata-rata mahasiswa melakukan makannya adalah sego kucing gitu. Nah, ini orang awam akan ini katanya sama-sama mahasiswa UI kok makannya beda, yang satu warmindo, yang satu sego kucing, yang benar mana? Secara statistik sebenarnya nggak masalah, karena ukuran yang survei yang dilakukan berbeda, pelaku kegiatan yang mungkin berbeda, kemudian subjek yang mungkin berbeda, waktu pengumpulannya juga berbeda. Tetapi orang awam akan tidak paham hal ini dan mereka tidak mau yang benar yang mana gitu. Pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah. Nah, kegiatan duplikasi seperti ini sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, maka BPS sebagai rujukan statistik ada melakukan hal tersebut supaya udahlah kalau masih ada survei ini yang tujuannya sama, kira-kira datanya akan menghasilkan sama, tidak perlu dilakukan, menghindari duplikasi, karena nanti akan membingungkan orang ini data yang mana yang benar gitu, mesti sebaiknya satu saja. Atau nanti ada kaitannya juga dengan satu data Indonesia. Kemudian tercapainya sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dengan berkolaborasi bersama-sama itu akan lebih mudah ya, kalau ujian nggak boleh kerjasama ya. Oke, itu. Nah ini, maaf. Ini yang tadi, statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Definisi apa sih? Statistik dasar, untuk keperluan yang bersifat luas.
dimanfaatkan oleh pemerintah masyarakat, ciri-cirinya lintas sektor, berskala nasional, dan datanya makro. Ini yang diselenggarakan oleh BPS. Contohnya adalah kemiskinan. Angka kemiskinan diselenggarakan oleh BPS. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Setelah itu kita juga mengecek angka indeks pembangunan manusia. Kemudian angka inflasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara statistik sektoral ini dimanfaatkan oleh instansi pemerintah tertentu untuk memenuhi tugas pokoknya. Jadi hanya berkaitan dengan tugas pokok instansi tersebut. Misalnya Kementerian Agama. Concernnya apa? Haji. Oh, jumlah haji ada banyak, ada sekian. Kemudian jumlah daftar tunggu haji sekian. Jumlah umroh sekian. Itu terkait dengan tugas mereka. Atau misalnya Kementerian Pariwisata. Concernnya adalah jumlah wisatawan. Oke, jumlah pengunjung wisata Borobudur ada sebanyak sekian, jumlah pengunjung wisata Malioboro sebanyak sekian. Itu konsepnya di masing-masing sektornya. Maka disebut sebagai statistik sektoral. Kemudian statistik khusus dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial, dan seterusnya. Misalnya ada perusahaan yang ingin mengetahui kalau konsumen produk saya itu apa aja. Ya misalnya tadi Warmindo. Warmindo produknya Indofood. Indofood ingin tahu kira-kira untuk pangsa pasarnya di DIY itu sebanyak apa sih gitu. Nah, mereka Indofood melakukan survei khusus, survei sendiri. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai statistik khusus. Sampai di sini bisa dipahami sistem statistik nasional. Jadi intinya sih bahwa semua kegiatan statistik itu di Indonesia diklasifikasi menjadi 3, ada dasar, sektoral, dan khusus. Termasuk juga nanti mungkin ada yang perlu datanya, tinggal dilihat. Saya perlu data jumlah wisatawan Borobudur. Oh, oke, itu berarti statistik sektoral. Nyarinya di kementerian atau dinas pariwisata. Misalnya pengen tahu berapa komoditas, berapa banyak petani padi. Itu statistik sektoral. Nanti nanya ke dinas pertanian. Berapa banyak tanaman kakao di DIY atau di Indonesia? Itu berarti wilayahnya statistik sektoral. Tanya ke Kementerian Pertanian atau tanya datanya, kemudian kita catat di kuesioner yang sudah disediakan. Itu yang disebut dengan sensus. Dan yang melaksanakan sensus di Indonesia, yang diberi wewenang melaksanakan sensus di Indonesia hanya BPS. Kemudian terkait dengan sensus, ada 3 macam sensus yang dilakukan oleh BPS. Yang pertama adalah sensus penduduk, yaitu sensus terhadap kita menanyakan jumlah penduduk. Termasuk juga nanti jenis kelaminnya, umur, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sensus penduduk dilakukan secara reguler, setiap 10 tahun sekali, pada tahun yang berakhiran 0. Jadi untuk tahun-tahun yang berakhiran 0, kita melakukan sensus penduduk. Jadi sensus penduduk yang terakhir dilakukan di tahun 2020. Itu sensus penduduk 2020. Kemarin ikut? Isi sendiri? Enggak? Enggak. Udah, ini angkatan 22 ya? Masih SMA ya waktu itu ya? Enggak ngisi online? Enggak. Kali pada tahun yang berakhiran 3. Nah, sekarang tahun 2023. Jadi kita akan melakukan sensus pertanian di tahun 2023. Kemudian ada satu lagi, sensus ekonomi. Sensus ekonomi dilakukan untuk melakukan kegiatan pendataan terkait dengan ekonomi. Itu dilakukan 10 tahun sekali juga untuk tahun yang berakhiran. Udah tahu ya? Tahun berakhiran. Udah pernah diajarkan, Bu Sekti. Oke. Ya. Saya ulangi aja berarti. Kemudian survei. Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Oh, maaf, sebelumnya saya kembali ke sensus. Nah, sensus itu dilakukan oleh BPS juga untuk mendapatkan kerangka sampel. Kerangka sampel untuk kegiatan survei-survei berikutnya. Kenapa harus ada kerangka sampel? Karena tadi disampaikan, untuk kegiatan survei, jika itu digunakan atau ditujukan untuk mengestimasi suatu populasi, maka harus ada kerangka sampelnya. Karakteristik baik itu di kependudukan, pertanian maupun ekonomi akan mengalami dinamika. Setiap 10 tahun sekali pasti akan ada perubahan.
Nah, dengan melakukan sensus 10 tahun sekali, itu kita juga sekaligus melakukan benchmark terhadap karakteristik tersebut. Nah, selanjutnya survei tadi kita melakukan pencacahan sampel, tidak seluruh populasi kita datangi, hanya kita ambil beberapa sampel saja. BPS melakukan beberapa survei, yang paling banyak digunakan adalah survei Susenas, survei sosial ekonomi nasional. Ini adalah salah satu survei yang penggunanya cukup banyak. Yang pertama dari Susenas, kita tidak mengumpulkan data sendiri, kita tidak melakukan survei, tapi kita minta ke Polda, Pak Polisi, untuk angka kriminalitas di DKI itu ada berapa? Misalnya menurut yang CODE itu limbah pencemarnya apa aja, itu kita dapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja. Nah, selain 3 ini, kami juga memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya big data ya. Contoh yang kita gunakan adalah MPD, Mobile Positioning Data, itu digunakan untuk tracking wisatawan. Jadi kita menggunakan itu, kita bekerja sama dengan operator seluler, kita tracking wisatawan itu pergerakannya kemana aja. Kemudian dia berapa lama stay di suatu tempat dari tracking ininya dia, mobile phone-nya dia. Kemudian pemanfaatan teknologi yang lainnya adalah KSA, kerangka sampel area. Kerangka sampel area ini kita bekerja sama dengan LAPAN, kemudian mendapatkan peta wilayah, kemudian peta wilayah itu dibagi-bagi lagi, kemudian dari situ kita melakukan estimasi luas panenan untuk padi, jagung, kedelai, kalau cuma baru 3 komoditi itu yang bisa dilakukan. Padi, jagung, dan kedelai untuk kerangka sampel area. Kita menggunakan, jadi caranya gini, kita cuma foto aja tanaman sawah, difoto, kemudian nanti diolah, dan dari situ nanti kita bisa tahu, oh luas panenannya sekian. Kalau ingin mempelajari lanjut, mungkin bisa nanti ke BPS. Itu contoh-contoh pemanfaatan teknologi dan cara mendapatkan data, selain yang 3 ini. Selain itu ada satu lagi, saya lupa, tapi yang melakukan BPS Pusat. Oh, kemiskinan, masih studi sih, kemiskinan. Mungkin nanti bisa menginspirasi adik-adik ya. Jadi kemiskinan itu bisa di-tracking kayak gini. Kalau malam-malam, kalau orang miskin itu kan cenderung penggunaan energinya sedikit ya. Lampunya mungkin redup, nggak terlalu terang. Nah, itu bisa di-tracking dari pencahayaan pada malam hari. Itu teman-teman di STS yang sedang melakukan. Jadi suatu wilayah, semakin gelap, suatu hipotesisnya adalah semakin gelap suatu wilayah, maka tingkat perekonomiannya atau kemiskinannya semakin tinggi. Nah, citra satelit ketika malam hari, kemudian dilakukan analisis. Itu masih studi. Kami baru dapat informasi awalnya. Siapa tahu ini nanti menginspirasi adik-adik juga. Saya pengen ini deh pakai Google Map gitu ya, pengen tahu lokasi pasar saya. Apalah gitu. Tenang, Google ya, kita juga memanfaatkan Google Trend kemarin, tetapi baru studi lah, belum bisa dikatakan itu nanti akan kita pakai datanya. Oke, kemudian sarana pendataan ini ada 4 yang secara umum kita gunakan untuk mendapatkan data tadi. Yang paling tradisional adalah ini PEPI, Pencil and Paper Interviewing. Jadi petugas statistik, petugas sensus atau survei ketika melakukan pendataan menggunakan PEPI, bawa kertas, bawa pensil, kemudian tanya. Kelemahannya adalah yang pertama, tulisannya kadang-kadang tidak terbaca. Ketika beberapa kali sensus kita menggunakan scanner, jadi tulisannya memang waktu ada di ujian ya kan harus nulisnya sesuai dengan huruf yang ada di contohnya di kertas itu. Nah, sama seperti itu. Nah, seringkali permasalahannya adalah ini tidak terbaca. Kemudian biayanya mahal. PEPI, paper based interviewing itu salah satunya adalah mahal di biaya pengadanya. Harus cetak kuesioner kertas berapa banyak. Paling coba yang satu kertas itu misalnya Rp200, satu lembar Rp200, kali kuesioner BPS itu minimal sekitar 4 halaman, berarti sekitar 2 lembar, dikali jumlah responden. Itu akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Belum lagi pensil, belum lagi nanti box untuk kuesionernya. Kemudian kelemahan yang 3, prosesnya lama. Karena dari kertas itu kemudian kita harus melakukan entry di komputer.
Jadi tidak langsung data yang bisa kita dapatkan, kita harus entry dulu datanya di komputer, baru kemudian diproses dan seterusnya, sehingga memerlukan waktu yang lama. Tetapi survei ini masih digunakan oleh BPS. Kenapa? Untuk kuesioner-kuesioner atau survei-survei yang pertanyaannya banyak, ini lebih mudah oleh si pewawancara. Jadi petugas itu lebih mudah menggunakan kertas ini untuk survei-survei yang pertanyaannya banyak dan perlu mungkin nulisnya kadang-kadang perlu banyak gitu. Misalnya pengeluaran makanan sebulan berapa? 100.000 gitu. Kalau di ini bisa saja, tapi lebih praktis mungkin kebiasaan kalau ditulis. Ini masih kita gunakan terutama untuk survei-survei yang pertanyaannya memang banyak. Contohnya Susenas dan Sakernas masih menggunakan PEPI. Kemudian ada KW, Computer Aided Web Interviewing. Ini jadi bayangannya adalah ada website, kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, adik-adik bisa mengisi sendiri pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ini lebih ke self-enumeration. Cuma kendalanya lagi-lagi adalah pertama jaringan dan sinyal. Tidak semua wilayah di Indonesia punya jaringan dan sinyal yang kualitasnya sama baik. Bahkan di DIY sendiri, beberapa tempat masih ada yang blank spot. Bantul, Gunung Kidul, itu kalau kita ke sana kadang-kadang sinyal hilang. Menelpon nggak ini. Kemudian kemampuan akses teknologi yang belum merata. Jadi yang menjadi petugas kami kadang-kadang kan ibu-ibu sudah tua gitu ya. Jadi kemampuan teknologi agak gaptek gitu. Ini juga menjadi permasalahan. Kemudian kelebihannya adalah prosesnya cepat karena langsung di entry ya, nggak perlu dipindahkan dari kertas ke komputer, tetapi langsung di entry sehingga prosesnya cepat, bisa langsung dapatkan datanya. Kemudian ini biasanya dilakukan untuk sensus survei yang sifatnya self-enumeration. Contohnya kemarin kita memanfaatkan untuk SP 2020, ada self-enumeration, jadi adik-adik cukup dikasih, ini loh websitenya, kalian ngisi sendiri di sini ya, ada nama, alamat, dan seterusnya, komponen-komponen harus diisi. Yang ketiga adalah KP, Computer Assisted Personal Interviewing. Ini gampangnya gini, adik-adik mungkin sekarang banyak lihat ya, ketika petugas survei datang pakai gadget gitu, pakai melakukan survei LF SP 2020, padahal memorinya sama, kemudian RAM-nya sama, tetapi mereknya berbeda, ternyata kemampuannya juga berbeda. Nah, ini juga menjadi permasalahan, karena kan kita nggak bisa sama ya, kamu pakai HP Samsung gitu atau pakai Xiaomi atau apa gitu. Jadi ini juga menjadi permasalahan. Kemudian terakhir ada CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing. Ini adalah jadi kita melakukan survei lewat telepon. Jadi kalau ada misalnya kemarin ada responden yang tidak mau didata karena waktunya tidak ketemu. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kan responden sibuk ya, harus kerja, harus kemana gitu, sehingga tidak ketemu petugas. Udah saya ditelepon aja deh, nanti saya jawab gitu. Nah ini kami menyediakan fasilitas ini juga. Dan ini juga adalah salah satu moda pendataan yang digunakan oleh BPS. Cuma permasalahannya adalah tidak praktis ya, karena kan harus nelpon. Kadang-kadang orang Indonesia kan masih mudah ini ya, ngomong langsung gitu daripada lewat telepon. Interaksinya beda gitu. Nah, ini jadi permasalahan juga. Cuma untungnya adalah dapat dilakukan sesuai dengan permintaan responden. Jadi responden mau minta kapan saja bisa dilayani. Cuma memang dari BPS sendiri harus menyediakan operator yang setiap 24 jam. Next, tentang satu data ini. Sebentar, sampai sini kira-kira cukup dipahami ya. Ini mungkin mengulang saja ya, karena kan sebagian materi juga sudah disampaikan. Satu data Indonesia. Ini adalah kebijakan tata kelola data pemerintah tadi. Kita pengen data itu satu aja, karena begitu ada banyak data, Pak Jokowi bingung mau eksekusi yang mana gitu. DPR juga bingung. Ini mana yang mau digunakan. Sehingga ada kebijakan satu data Indonesia. Dasarnya seperti itu sih. Termasuk adik-adik kan juga bingung kan, kalau ini datanya yang benar yang mana nih. Kemudian persyaratan ini mudah diakses dan mudah dibagi pakaikan antar instansi pusat atau pemerintah daerah. Jadi kendalanya kadang-kadang kayak gini. Kita di instansi pemerintah itu mau mengakses data itu juga susah. Jadi nggak cuma adik-adik, kami di pemerintahan pun kadang-kadang susah mengakses data dari punya lain. Seperti misalnya data dari yang
Nggak sebut dinasnya ya. Ada satu dinas gitu. Kita susah banget mendapatkan data dari sana gitu. Nah itu dengan adanya SD ini, hal tersebut mudah-mudahan bisa dijembatani. Kemudian dengan adanya SD ini juga dibagi pakaikan. Jadi adik-adik misalnya perlu data apa? Tentang saya perlu data tentang pendidikan, tapi saya juga perlu data tentang jumlah sekolah gitu. Nanti yang jumlah sekolah kemana, yang data tentang jumlah siswanya kemana, jumlah guru kemana. Nah ini dengan satu data Indonesia difasilitasi supaya data-data tersebut bisa diakses di satu tempat. DIY adalah salah satu contoh yang bagus karena DIY itu sudah berhasil mengintegrasikan data tersebut, walaupun belum semuanya. Walaupun belum semua data, tetapi data-data yang ada di DIY itu berhasil sudah sebagian besar sudah diintegrasikan. Salah satu pemeran utamanya Pak Buhari yang ada di sini. Beliau salah satu fasilitator untuk satu data Indonesia untuk di DIY. Nama aplikasinya Dataku ya Mas. Dataku. Jadi kalau adik-adik pengen lihat, DIY itu punya aplikasi namanya Dataku. Di situ data-data dari dinas ataupun instansi yang ada di seluruh Pemprov DIY itu ada di situ. Sebagian besar sudah di situ. Jadi nggak usah datang ke dinas mana, cukup pakai aplikasi itu, beberapa data bisa didapatkan. Kemudian prinsip-prinsip SDI, ada standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi, atau data induk. Kita lihat satu-satu ya. Standar data. Data harus memenuhi standar data. Komponennya adalah ada konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Kita lihat contohnya aja langsung. Ini, konsepnya dana desa. Definisinya adalah, harus ada definisinya jelas. Yang disebut dana desa adalah dana yang berasal dari APBN, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD, dan seterusnya. Kemudian klasifikasinya, ini berdasarkan analisis atau kebutuhan. Kemudian ukurannya ada jumlah persentase, satuannya untuk jumlah dalam rupiah, persentase dalam persen. Dana desa, jadi nanti misalnya sekian juta jumlahnya, sekian juta. Satunya apa? Sentimeter, meter, oh ternyata rupiah. Jadi dana desa sebesar 80 juta rupiah. Atau maksudnya persentase. Dana desa 80% dari dana kecamatan. Berarti nanti 1%, semacam itu. Kemudian desa, ini ada klasifikasinya dan seterusnya. Ini contoh standar data. Jadi supaya jelas data, misalnya lulus kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu apa? Oh, jika dia tidak dapat makan, kebutuhan kalorinya tidak terpenuhi sekian ribu kilokalori per hari. Kemudian metadata statistik. Metadata statistik ini adalah terkait dengan gampangnya itu konsep definisinya lah. Data itu konsep definisinya seperti apa gitu. Kita kasih contohnya aja ya. Nah, ini informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan penggunaan informasi data. Ini contoh metadata statistik. Misalnya, indikatornya apa? Indikator kepuasan konsumen atau IKK. Konsepnya adalah tentang kepuasan konsumen. Definisinya, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Interpretasinya, nah, nilai IKK ini kan kita tidak tahu. Misalnya nilai IKK-nya 0,5, kita nggak tahu 0,5 itu baik atau buruk. Dari sini, interpretasi. Ternyata, oh nggak 0,5 dong ya berarti ya. Ini satunya 0 sampai 100 ya, berarti 50 lah, katanya 50. 50 itu tergolong kategori mana? 50 itu berarti ada di rentang sini, kualitas pelayanan tidak baik. Nah, ini harus ada metadata. Seperti adik-adik, IPK. IPK-nya rentangnya berapa? 0 sampai 4 ya? 0 sampai 4. Berarti kalau misalnya 2,9, kira-kira masuk mana? Nah, itu harus ada metadatanya. Kemudian setelah interpretasi ada metode atau rumus bagaimana mendapatkan indikator ini. Kemudian ada ukurannya, ada indeksnya, satuannya. Ini tidak pakai satuan. Kalau indeks itu biasanya tidak pakai satuan. Ada juga kalau rasio bisa pakai persen, tapi kalau indeks biasanya tidak pakai satuan. Kemudian klasifikasi, jenis layanan, wilayah Satker BPS,
publikasi. Nah, publikasi ada nggak IKK? Oh, ada. Judul publikasi adalah analisis hasil survei kebutuhan data. Nama indikatornya, level estimasinya juga ada di sini, kabupaten kota, apakah indikator dari batas umum, ya atau tidak. Ini di BPS, ada di Sirusa BPS ya. Lanjut terkait dengan interoperabilitas. Data disimpan dalam format standar agar dapat dibagi pakaikan. Supaya dapat dibagi pakaikan, itu data harus mudah diakses dan difasilitasi dengan format yang terbuka. Misalnya, kalau misalnya data yang BPS itu kan ada, kalau yang publikasi cuma tabel-tabel gitu aja ya, tabel sudah jadi. Nah, tapi di situ juga ada fasilitas jika adik-adik ingin memilih beberapa variabel sehingga menjadi tabel yang baru. Nanti dicek aja di bps.go.id. Kemudian kode referensi dan data induk. Ini untuk menggambarkan makna, maksud, dan tujuan norma tertentu sebagai rujukan di dalam ini. Ini tujuannya adalah ini, untuk menautkan semua data yang digunakan. Misalnya, dengan data apa? Kalau mahasiswa apa namanya? NIM ya, NIM ya. Nah, nomor induk mahasiswa. Kalau misalnya adik-adik ketikkan nomor induk mahasiswa, itu misalnya ya, harusnya muncul kuliah yang diambil apa saja, nilainya berapa. Atau kalau misalnya mengetikkan NIM-nya itu bisa dapatkan identitas pribadinya, nama, alamat, dan seterusnya. Sama seperti itu kegunaannya ini. Contohnya adalah NIK, NPWP. Ini untuk kode referensi. Itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi di SDI. Terakhir, kemudian ini Generic Statistical Business Process, bagaimana BPS mendapatkan data. Ini nanti filenya kayaknya dibagi deh. Tenang. Kayaknya ya, saya nggak tahu, ini tanya Bu Sakti. Generic Statistical Business Process adalah bagaimana BPS menghasilkan, ini katakanlah A to Z-nya BPS menghasilkan data. Jadi dari A sampai Z-nya, kemudian sampai jadi data. Itu disebut Generic Statistical Business Process. Kerangkanya seperti ini. Jadi pertama kita ada specify needs, jadi kita identifikasi kebutuhan itu apa, kemudian kita mau desain kuesionernya, kemudian desain nanti alurnya, kemudian desain tabelnya dan seperti apa, build, dari desain tersebut kemudian dibuat, kemudian melakukan collect, pengumpulan, habis itu dilakukan proses pengentrian dan seterusnya, dilakukan analisis, hasil datanya dianalisis, kemudian disimulasikan, disebarluaskan hasilnya, dan dievaluasi. Jadi secara umum prosesnya seperti ini. Kita pertama, termasuk juga adik-adik, nanti kalau misalnya ingin melakukan survei, ingin melakukan kegiatan statistik, survei, atau misalnya nanti memanfaatkan big data, bisa menggunakan kerangka kerja seperti ini, kerangka pikir seperti ini. Pertama, specify needs-nya dulu. Kebutuhannya apa? Misalnya nanti suatu saat kerja di perusahaan. Perusahaannya itu perlunya apa? Saya pengen kalian tahu berapa penjualan produk A. Oke, berarti penjualan produk A, berarti kuantitasnya berapa, harganya berapa, kemudian tersebar di kota mana saja. Itu adalah tahapan specify needs. Jangan sampai nanti disuruhnya apa, ternyata dikumpulkan apa gitu. Saya pengen tahu kalian penjualannya berapa gitu. Ternyata ngumpulinnya jumlah yang lainnya. Nah, itu harus ada tahapan specify needs. Habis itu desain. Desain itu dalam artian nanti kuesionernya akan seperti apa. Saya akan menanyakan jumlah penjualan per bulan di suatu wilayah. Berarti item-itemnya apa aja, bulannya apa saja, kemudian wilayah mana saja. Itu didesain. Kemudian nanti tabulasinya akan seperti apa. Kuesioner seperti apa, tabulasinya seperti apa, dan seterusnya. Ini dilakukan desain. Kemudian setelah dilakukan desain, oke, build, dibuat. Kuesioner dicetak, tabelnya kita bikin dummy tabel biasanya. Dummy tabel itu tabel yang ini ya, tabel belum sungguhan gitu, tabel kalau yang itu lorem ipsum dolores amet gitu ya. Kemudian tahap collect adalah tahap pengumpulan datanya. Setelah kita selesai menyusun kuesionernya, membuat dummy tabelnya, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan proses. Data tersebut diproses, diolah.
Setelah dilakukan pengolahan data, keluar hasilnya, kita lakukan analisis. Selanjutnya diseminasikan. Kalau BPS berarti nanti datanya disebarluaskan, tapi kalau adik-adik misalnya di perusahaan atau di mana nanti datanya berarti dipresentasikan ke kepala, ke atasannya atau ke siapa gitu. Dan kemudian dilakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi juga. Seluruh kegiatan ini kira-kira sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Ada kendala di mana saja? Tantangannya di mana saja? Kemudian hambatannya apa saja? Kemudian kira-kira data ini kualitas datanya bagaimana? Itu di tahapan evaluasi. Sehingga nanti data yang dihasilkan adalah data yang berkualitas. Di mana data yang berkualitas itu harus memenuhi syarat relevan, sesuai dengan tujuannya, akurat, sesuai dengan misalnya presisi ya, tepat, presisi dan seterusnya. Kemudian mudah diakses, konsisten, tepat waktu dan mudah ditafsirkan. Ini adalah yang terkait dengan di official statistik. Tapi nanti ini juga bisa diterapkan di kegiatan statistik yang mungkin adik-adik lakukan. Ini sama, proses bisnisnya dipecah seperti ini. Kemudian, nah ini salah satu produknya BPS yang saya sampaikan tadi, yang cukup yang menurut saya cukup menarik karena cukup banyak ditunggu dan cukup banyak merepotkan BPS dalam menghadapi nyinyirnya netizen. Beberapa bulan yang lalu salah satunya adalah DIY yang cukup di saya lupa yang pertama kali angkat itu Kumparan atau mana gitu. DIY termiskin se-Jawa. Nah, kemudian heboh itu. Termasuk kami juga beberapa kali dipanggil DPRD, kemudian dipanggil juga Pemda untuk menjelaskan ini kenapa kayak gini. Nah, kita akan lihat ya. Barangkali nanti juga adik-adik supaya nggak misinterpretasi dan adik-adik ada gambaran, oh kemiskinan itu seperti ini. Kita lihat. Nah, kemiskinan di BPS itu menggunakan pendekatan basic needs approach. Jadi pendekatan kebutuhan pengeluaran. Jadi pendekatannya dalam moneter dihitung berapa rupiah. Jadi kita kemiskinan itu ukurannya ada macam-macam. Ada yang mungkin dilihat dari rumahnya tidak layak huni, ada yang dilihat dari bajunya tidak layak pakai atau seterusnya. Tetapi di BPS kita menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi berapa banyak pengeluaran dalam rupiah yang dilakukan oleh rumah tangga. Jadi misalnya A itu setiap bulannya mengeluarkan berapa rupiah untuk makanan ataupun minuman. Ataupun kebutuhan non makanan minuman. Nah, kemudian kemiskinan ini didasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan ada dua, garis kemiskinan makanan dan non makanan. Makanan itu untuk mengkonsumsi yang kalau dihitung setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Jadi kalau apa itu? Es krim itu berapa kilokalori isinya? Nggak ngitung ya, nggak ada yang diet ya di sini ya. Kalau yang diet kan biasanya itu ngitung ini berapa kilokalori gitu. Nah, supaya tidak dianggap miskin, maka konsumsinya harus di atas 2.100 kilokalori per kapita per hari. Ini untuk kebutuhan makanan. Selain itu ada juga kebutuhan non makanan. Ini diukur untuk 51 komoditas. Ada pengeluaran makanan, pengeluaran untuk sewa rumah, listrik, bayar pulsa, bensin, dan seterusnya yang terkait dengan non makanan. Nah, kemudian tadi dari pengeluaran untuk makanan dan non makanan kita buat namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini nantinya yang menentukan apakah seseorang itu miskin atau tidak. Kemudian data yang digunakan oleh Susenas untuk modul konsumsi itu Susenas Maret dan September. Jadi dalam setahun BPS mengeluarkan 2 kali angka kemiskinan. Yang pertama adalah angka kemiskinan bulan Maret dan angka kemiskinan bulan September. Yang kemarin keluar adalah kemiskinan bulan September. Nanti kemiskinan Maret akan kita rilis bulan Juli. Setahun BPS mengeluarkan 2 angka kemiskinan. Kemudian ini estimasi jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Kemudian ya ini tadi ada prinsip tentang confidentiality ya, ada kerahasiaan. BPS tidak akan mengeluarkan by name by address-nya. Jadi kalau ditanya siapa sajakah orang miskin, kita tidak bisa menunjukkan. Tetapi kalau ditanya kira-kira ciri-ciri orang miskin itu seperti apa, BPS bisa memberikan. Jadi ciri orang miskin itu pendidikannya seperti ini, pekerjaannya seperti ini,
jenis kelaminnya ini, umurnya sekian-sekian bisa. Tapi kalau by name address-nya kita tidak bisa, karena tadi ada satu azas di official statistik yang memang harus kita ikuti. Di samping datanya juga kita dapatkan secara survei. Kemudian metode ini bedanya dengan kemiskinan mikro ya. Kemiskinan mikro itu ini sebetulnya termasuk dalam statistik sektoral. Tetapi kami di BPS waktu itu diminta untuk membantu melakukan pendataan. Jadi BPS hanya melakukan pendataan saja, setelah itu datanya diberikan kepada yang dinas yang berwenang, TNP 2K atau dinas sosial. Konsepnya multidimensi, pendekatannya non-moneter, didasarkan pada indeks atau PMT dari ciri rumah tangga miskin. Jadi ini tidak menghitung berapa nilai pengeluaran dalam rupiah, tetapi kita melihat berdasarkan variabel-variabel yang diduga menjadi penyebab seorang miskin. Misalnya, biasanya ciri-ciri orang miskin itu apa sih? Oh, kalau dari rumah, bangunan dindingnya terbuat dari kayu. Kalau misalnya atapnya terbuat dari selain genteng, kemudian lantainya terbuat dari apa? Kemudian nanti rata-rata luas lantai per kapita. Jadi misalnya adik-adik punya rumah, itu dibagi jumlah penghuni ada di rumah itu adalah luas lantai per kapita. Jadi misalnya saya itu rumah saya tipe 45. Ada 3 orang yang ada di situ. Berarti rata-rata luasnya adalah 45 bagi 3. Berapa? 15 meter persegi. Itu adalah luas lantai per kapita. Nah, biasanya yang penduduk miskin itu ciri-cirinya adalah luas lantai per kapitanya itu kecil. Nah, kemudian variabel-variabel tadi kita bikin menjadi suatu model, kemudian untuk melakukan prediksi. Ini yang disebut dengan PMT, proxy mean test. Ini yang nantinya akan mendapatkan kemiskinan mikro. Kalau dari kemiskinan mikro, ini kita bisa dapatkan by name by address-nya. Tetapi ini cuma dilakukan di tahun 2005, 2008, 2011, 2015. Terakhir kemarin kita melakukan Rexosec, cuma datanya belum ada. Nah, ini pemanfaatannya bisa untuk program tepat perlindungan sosial dan seterusnya. Kalau kemiskinan BPS, kita hanya menginformasikan, begini loh capaian pembangunan di suatu wilayah, begini loh tingkat kemiskinan di wilayah ini, bahwa masih banyak yang miskin dan seterusnya. Nah, ini gambaran umumnya. Ini yang disebut tadi sebagai garis kemiskinan. Jadi kita hitung tadi pengeluaran untuk makanannya berapa, pengeluaran untuk non makanannya berapa, kemudian kita lakukan metode penghitungan sehingga diperoleh kemudian namanya garis kemiskinan. Nah, penduduk-penduduk yang penduduk-penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan yang ada di sini, ini adalah yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara yang di atas garis kemiskinan adalah tidak miskin. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau kemiskinannya BPS yang dirilis untuk bulan angka Maret dan angka September itu adalah seperti ini. Jadi ini kita set garis kemiskinan, kita garis, kemudian penduduk-penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin, yang di atas garis kemiskinan yang warna hijau ini adalah bukan penduduk miskin. Nah, kemudian ada satu lagi konsep kemiskinan. Kemiskinan ekstrim. Ini juga seringkali disalahartikan ya. Jadi ini adalah penduduk miskin. Nah, ini adalah miskin yang ekstrim. Miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Miskin ekstrim adalah kemiskinan yang di bawah 1,9 dolar purchasing power parity. Ini yang sering dipermasalahkan juga. Kenapa? Karena kita menggunakan 1,9 US dollar purchasing power parity, bukan 1,9 dolar falas. Kalau 1,9 dolar falas berapa? Ada yang sering trading? Harusnya tahu dong, 1 dolar berapa sekarang? 15.000. 15.000. Nah, kalau 1,9 US dollar purchasing power parity, 1 dolar purchasing power parity itu sebesar 11.941. Bukan 14.000. 11.941. Ini yang mengeluarkan angkanya World Bank, Bank Dunia. Jadi nanti Bank Dunia itu setiap periode tertentu mengeluarkan angka. Ini loh, Indonesia tuh 1 dolar purchasing power parity setara dengan 11.000 ini. Kalau ngitungnya gini sih, gampangnya gini. Supaya sama semua di seluruh negara. Kalau dulu teorinya kan gini. Jadi kalau hamburger
Atau Indomie lah. Indomie di Indonesia itu harganya berapa? Indomie di Amerika harganya berapa? Indomie di Cina harganya berapa? Indomie di Arab harganya berapa? Indomie di Kutub Utara sana harganya berapa? Nah, kemudian ini di adjust, dihitung, oh jadi nanti $1, $1 itu sekian. Semacam itu. Cara ngitungnya kasarnya seperti itu. Nah, kemiskinan ekstrim atau miskin ekstrim ini adalah orang-orang yang pendapatan per kapitanya kurang dari 11.941 per kapita per hari atau 358.000 per kapita per bulan. Ini masuk dalam miskin ekstrim. Kalau adik-adik di sini nggak ada ya. Yang pendapatnya 358.000 per orang per bulan. Itu dianggap sebagai miskin ekstrim. Jumlahnya berapa? Jumlahnya hanya 2,04, ya 2,04% miskin ekstrim se-Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berapa? 270 juta lebih. Sehingga angkanya adalah di sini ada 5 juta. Ada 5 juta lebih saudara-saudara kita yang masih pendapatannya kurang dari 358.000. Kebayang ya? Adik-adik ini mungkin seminggu ya? 360.000 cuma seminggu? Enggak sampai malah 2 hari. Ya, masih banyak saudara-saudara kita. Ada 5 juta orang Indonesia yang per bulannya masih kurang dari 360.000 lah katakanlah per kapita. Kalau yang ini, yang miskin yang ini garis kemiskinan ini ya. Ini 505.000. Kalau Indonesia 505.000. 535 500.000 lah. Yang jelas ini udah di atas 500.000. Ada yang sebulannya kurang dari 500.000? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti nggak masuk yang di sini, masuk yang di sini. Karena kalau kurang dari 500.000 per bulan, adik-adik ada di bawah sini. Bilang ke orang tuanya, Pak, tambahin lagi dong. Supaya naik jadi ini. Pak kata BPS. Pak kata BPS, kalau cuma 500.000 per bulan, saya masuk sini. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi Rubicon di mana? Oh, Rubicon di atas ini ya. Aduh, Pak Rubicon ya. Ini kalau adik-adik ingin mempelajari lebih lanjut tentang kemiskinan, bisa baca ini Handbook on Poverty and Inequality. Ini terbitnya World Bank. Kita mengacu ke sini penghitungannya dan sebagainya. Jadi kemiskinan yang dimaksud oleh BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur menurut garis kemiskinan. Dari garis kemiskinan. Oke, kita lihat angkanya ya. Ini tadi saya rasa jelas ya, ada GKM, garis kemiskinan disusun dari 2, GKM dan GKMN. Ini, oh iya, selain tadi persentase kemiskinan, kita juga ada namanya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan itu menggambarkan berapa jauh rata-rata pengeluaran orang miskin dari garis kemiskinan. Jadi menggambarkan jarak antara rata-rata pengeluaran orang miskin terhadap garis kemiskinannya. Misalnya yang ini ya. Nah, ini kan garis kemiskinan. P1 adalah menggambarkan, misalnya rata-ratanya di sini. Nah, P1 adalah jarak antara garis kemiskinan ini dengan rata-rata pengeluarannya orang miskin. Itu P1. Kemudian ada lagi P0. P0 adalah varians atau keragaman di dalam pengeluaran orang miskin tersebut. Semakin besar variansnya berarti semakin besar diskrepansinya atau semakin besar ketimpangan antar orang miskinnya. Parah, pokoknya parah deh. Tingkat ini ya, tingkat yang indeks. Nah, P0 persentase kemiskinan, P1 dan P2 itu adalah sebenarnya satu kesatuan. Jadi ketika kita memahami angka kemiskinan, sebaiknya tidak hanya P0-nya saja, tetapi perhatikan juga P1 dan P2-nya. Ini seperti dekolgen 3 lapis. Dekolgen kan kalau nggak mungkin di ambil satu-satu kan, tetap harus 3 lapis itu. Nah, ini angkanya. Kita lihat, tingkat kemiskinan Indonesia 2012 sampai 2022. 2012 masih ada 29,25% penduduk miskin. Kemudian kita lihat trennya semakin menurun.
Nah, di tahun 2020 ini meningkat dari tadinya 24,78 juta menjadi 25 juta. Karena apa? Pandemi, benar. Ketika terjadi pandemi, kemiskinan naik. Karena economic shutdown, orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa ngapa-ngapain, banyak di rumah, banyak yang PHK, dan seterusnya, kemiskinan meningkat. Kemudian mulai turun lagi di tahun 2000, ini sebetulnya sudah mulai turun. Dari puncaknya di 27,55 juta, sekarang di September itu tinggal 26 juta. Tetapi ini angkanya masih di bawah sebelum pandemi. Jadi masih setara dengan 2017 ya, 26 juta. Ya, sama seperti tahun 2017. Jadi gara-gara pandemi yang seperti itu, gara-gara kalian nggak mau di rumah aja, angka kemiskinan naik dan kondisinya sekarang pun masih belum bisa kembali seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan 24 juta. Sekarang masih 26 juta yang penduduk miskinnya. Masih banyak PR ya, dia punya PR yang banyak untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini yang angka kemiskinan provinsi. Persentase penduduk miskin September 2022. Kita lihat yang pertama adalah Papua. Di Papua itu ada 26% penduduknya yang miskin. Jadi kalau kita ke Papua, jalan ke Papua, dari 100 orang, 26 orang diantaranya adalah penduduk miskin. Papua Barat juga sama, sekitar 21%, Tenggara Timur dan nah ini yang tadi saya bilang, DIY adalah yang termiskin di Jawa, karena 11,49%. Jawa Tengah hanya 10%, Jawa Timur 10%, Jawa Barat 7,98%, DKI Jakarta 4,61%, Banten 6,24%. Demikian. Masih banyak ya? Ini nanti bisa lihat tadi di posisi mana. Mbak dari mana? Oh, Tasik ya. Jawa Barat 7,98%. Kediri, Jawa Timur 10,49%. Banten dikit ya, 6,24%. Mbak? Mana? Oh, Sulawesi Tengah. Mana nih? Oh, di atas. Mana nih? Oh iya, ini 12,3%. Nanti pulang PR-nya ngerjain ini. 12,3% angka orang miskin harusnya sudah selesai. Baik, demikian. Ini tentang kemiskinan. Kemudian saya ingin sampaikan juga beberapa produk BPS. Ini sebelumnya. Pembangunan itu adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, peranan BPS itu dalam menyediakan data official statistik itu sebagai apa saja? Yang pertama, ada tiga hal utama yang menjadi kontribusi BPS dalam pembangunan ini, terutama terkait dengan penyediaan official statistiknya. Yang pertama sebagai perencanaan pembangunan, kemudian monitoring pembangunan, dan terakhir evaluasi pembangunan. Jadi data-data official statistik yang dihasilkan oleh BPS yang dalam kaitan dengan pembangunan itu manfaatnya ada satu sebagai perencanaan, dua sebagai monitoring, tiga sebagai evaluasi pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan, misalnya tadi ya, dari angka kemiskinan kita belajar, oh Jawa Tengah, DIY itu masih sekian kemiskinannya. Berarti harus melakukan perencanaan kegiatan apa saja. Nah, kemudian nanti 5 tahun kemudian kita hitung lagi angka kemiskinannya. Program yang tadi itu dieksekusi dengan baik atau tidak. Kelihatan angka kemiskinan itu turun atau tidak. Kalau angka kemiskinannya turun berarti pembangunan berjalan dengan benar, berjalan dengan sukses. Kalau tidak sebaliknya. Demikian dan seterusnya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa produk BPS, ada hasil sensus penduduk 2020. Ini ada 25, komposisi seperti ini, ada 25,87% generasi milenial, post Gen Z ada 10%, baby boomers 11%. Nah, baby boomers ini mungkin PR kita juga bahwa Indonesia itu sekarang juga sudah mulai memasuki beberapa wilayah sudah mulai memasuki penduduk usia tua.
penduduk usia tua adalah suatu wilayah yang proporsi penduduk usia tuanya itu sudah di atas 10%. DIY adalah salah satunya. Kalau nggak salah sekitar 17 atau 15% penduduk usia tua di DIY. Nah, ini juga menjadi, kalau adik-adik jadi bisnis gitu ya, oh saya bisnis apa gitu. Kira-kira bisnis apa kalau penduduk mulai usia tua? Pemakaman ya. Bisnis pemakaman itu kayak menjanjikan juga. San Diego Hill itu contohnya ya, itu kayak cukup bagus juga itu. Kalau nggak bisnis ini yang terkait dengan orang tua, perawatan panti jompo, jadi panti jompo tapi kok durhaka ya kayaknya ya. Ya pokoknya saya rasa bisnis kesehatan ya, alat-alat kesehatan atau yang berkaitan dengan kesehatan, karena penduduk usia tua kita sudah mulai semakin banyak. DIY salah satu provinsi yang sudah memasuki wilayah penduduk lanjut usia. Istilahnya aging population. Kemudian ini ada hasil long form sensus penduduk. Ini adalah survei. Ini ada beberapa indikator yang dihasilkan. Mungkin nanti adik-adik juga bisa menggunakan ini untuk bahan tulisan atau karya tulis atau tugas dan sebagainya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Ini yang saya rasa cukup banyak juga kita dengar. Misalnya pertumbuhan ekonomi, itu kan sering ini ya, jadi salah satu ukuran atau indikator keberhasilan pembangunan. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonominya ini ada, kita biasanya merilis 3 angka, Q to Q sama year on year sama C to C. Nah, yang biasanya digunakan adalah yang year to year, year on year. Jadi tahunan, pertumbuhan tahunan. Jangan sampai nanti ini sering salah kutip juga masalahnya di media itu, sering salah kutip antara Q to Q sama year on year-nya. Ini dibedakan. Year on year, kita Q to Q itu quarter. Jadi BPS itu kan ngitung setiap per quarter itu per 3 bulanan ya, per 3 bulanan. 3 bulan sekali kita ngitung, 3 bulan sekali kita ngitung. Nah, setiap 3 bulan itu diperbandingkan. Itu yang disebut Q to Q. Misalnya nih, minus 0,94 Q1. Berarti ini pertumbuhan Q1 dibandingkan dengan Q4. Pertumbuhan bulan September-Desember dibandingkan dengan pertumbuhan Januari-Maret. Itu yang Q to Q. Tapi kalau yang ini, nanti pertumbuhannya year to year. Jadi misalnya tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Kalau yang ini situasi perbandingannya lain lagi. Nah, ini yang menarik juga terkait dengan distribusi perekonomian. Ini menggambarkan struktur perekonomian. Jadi kalau pengen tahu bagaimana struktur perekonomian di wilayah adik-adik. Ini contohnya Indonesia. Nanti tinggal dilihat aja yang distribusinya paling besar itu mana. Kalau ini Indonesia ya. Indonesia itu ternyata sekarang yang banyak kontribusinya adalah di industri. Mungkin ada beberapa seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, mungkin masih pertanian ya yang kontribusinya masih besar. Yang negara provinsi-provinsi pertanian. Ini nanti akan kelihatan. Jadi coraknya kalau sektor industri yang besar. Mungkin nanti ada juga yang pertanian yang besar. Kalau Indonesia sekarang udah mulai industri yang besar. Pertaniannya mulai berkurang. Ini berarti dari sini adik-adik nanti bikin strategi mungkin ya. Oh, kalau gitu saya nanti kalau kerja saya yang lagi tren berarti di sektor industri gitu. Untuk pertanian sebenarnya masih menjanjikan sih, karena dalam beberapa kali krisis pertanian yang kontribusinya masih bisa bertahan. Nah, jadi kalau nanti ada adik-adik baca koran, dengar berita pertumbuhan ekonomi kan, udah bisa kebayang. Oh, pertumbuhan year to year kayak gini. Kemudian kontribusi seperti ini gitu. Nah, ini ada 17 lapangan industri atau 17 sektor yang kita hitung yang membentuk pertumbuhan ekonomi ini. Nah, 17 sektor ini nanti kemudian masing-masing persentasenya berapa. Itu yang membuat menyusun struktur perekonomian suatu wilayah. Jadi struktur perekonomian suatu wilayah itu nanti ditentukannya dari distribusi lapangan usahanya. Kalau dia ini
sektor industri yang paling besar, berarti dia didominasi oleh sektor industri, dan seterusnya. Kalau ini sumber pertumbuhannya. Ini PODES, tadi saya sampaikan PODES. Ini data yang cukup menarik juga untuk dikulik kalau menurut saya, karena di sini ada banyak data yang kita nggak kumpulin surveinya, tapi bisa kita dapatkan dari informasi desa. Ada bencana alam, antisipasi dan kejadian bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, dan seterusnya. Kejadian setiap desa. Ini levelnya di desa. Kemudian ini yang mungkin setiap bulan dirilis oleh BPS, yaitu angka inflasi. Nah, ini bisa juga nanti pakai ini. Pak, DIY itu inflasinya 5%. Uang saku saya tambahin dong 10%. Bisa buat alibi. Oh, dasarnya apa? Ini dasarnya rilis BPS. Oke. Masih ada waktu nggak, Bu? Oke. Sedikit ya, tentang sensus pertanian. Jadi 2023, pada tahun yang berakhir 3, BPS akan melakukan sensus pertanian. Nah, kemudian ini ada 123 negara lainnya yang telah melakukan sensus pertanian. Mereka tahun 2022. Kalau BPS, karena tadi pattern-nya, polanya adalah pada tahun yang berakhiran 3. Maka kita di 2023 ini baru melakukan sensus pertanian. Tujuannya adalah memberikan gambaran terkait kondisi pertanian hingga wilayah terkecil, peningkatan kualitas statistik pertanian, peningkatan kualitas desain kebijakan. Kemudian yang dikumpulkan apa saja, itu mulai dari data tanaman pangan, padi, palawija, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, ketela, dan seterusnya. Kemudian ada hortikultura, ini ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Data perkebunan, kakao, kelapa, dan seterusnya, karet, dan seterusnya. Kemudian ada perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Itu akan kita kumpulkan datanya. Ada cakupan itu, tapi yang hanya untuk kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya cuma dipelihara tidak termasuk. Jadi untuk diperjualbelikan nantinya itu yang dicakup. Jadi kalau adik-adik pelihara ayam cuma buat ngabisin sisa makan gitu, nggak dijual, itu nggak termasuk. Termasuk juga pelihara kucing, itu juga nggak termasuk. Hanya untuk kegiatan usaha. Kemudian cakupan wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian model pendatanya ada PEPI, KEPI, kemudian juga menggunakan KEWI dan KEPI. Selanjutnya pelaksanaannya itu pelaksanaan rekrutmen sudah. Jadi kalau ada yang ingin bergabung menjadi petugas, kayaknya sudah selesai rekrutmennya. Kalau mau paling nanti pas pengolahan ya, pengolahan data. Siapa tahu nanti dibuka untuk siapa tahu adik-adik pengen ngolah gitu. Ini ada di bulan Agustus, Oktober. Biasanya nanti akan ada rekrutmen untuk petugas pengolahan. Untuk pelaksanaan lapangan sendiri tanggal 1 sampai dengan 1 Juni sampai dengan 31 Juli selama 2 bulan. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu saya kembalikan ke Bu Septi. Maaf, malah saya mati. Oke, mereka. Ya, semoga semakin berteman gitu ya. Atau misalnya daun-daunannya metik dari kampung, dari mana? Dari lahannya sendiri, dari kemudian padi. Padi itu petani itu sebagian besar padi itu nggak dijual tapi untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini yang seperti ini kan tidak dinilai biasanya. Sehingga untuk mendapatkan berapa sih pendapatannya gitu, agak susah. Sehingga dikonversi menjadi pengeluaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kelemahannya, memang ada kelemahannya. Pengeluaran itu dari data-data itu ketika terjadi gejolak memang jadi kurang sensitif. Orang makan walaupun COVID nggak ada COVID tetap 3 kali. Nah ini yang memang salah satu kelemahannya kita menggunakan pengeluaran. Tetapi sampai saat ini itu
adalah pendekatan terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan. Kenapa? Orang masih belum mau cerita berapa pendapatannya. Kemudian yang kedua, agar tidak terjadi kebocoran data. Oh ya, oke. Untuk data-data yang sudah diseminasikan, itu nggak masalah ya. Kemudian bagaimana dengan raw datanya gitu. Data-data Susenas, kemudian data-data Sakernas, dan data-data yang sifatnya individu, itu nanti larinya di server di pusat, dikumpulnya di sana. Kemudian nanti kembali ke sini, raw data yang diberikan itu sudah tidak ada identitasnya. Identitasnya sudah dihilangkan. Bahkan urutannya pun diacak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tempat penyimpanan database-nya sendiri, pengamanannya berlapis-lapis gitu ya. Termasuk juga ketika kita melakukan survei, itu nanti ada beberapa level admin, supervisor, dan seterusnya. Jadi yang petugas pencacah, walaupun kita menggunakan mitra, tetapi itu memang dibatasi aksesnya. Jadi keamanannya insya Allah sudah terjaga. Meskipun ada beberapa kebocoran ya, tapi kalau data BPS sampai sejauh ini masih aman, belum ada informasi bocor. Kemudian terkait dengan yang ketiga ya, kendala dalam pengolahan analisis. Ya, kendalanya kalau dari kami kadang-kadang begini, konsep definisi yang digunakan, kita sudah mencoba petugas itu sudah dilatih, tetapi kadang-kadang memang ada beberapa konsep definisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu, biasanya BPS melakukan revisit, kunjungan ulang. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti suatu saat kena survei, tapi kok didatangi lagi gitu, itu kadang-kadang pertama memang untuk meyakinkan, yang kedua untuk meng-cross-check datanya sudah sesuai atau tidak. Jadi terkait dengan pengolahan dan sebagainya ini, kita melakukan revisit. Kemudian yang kedua, di program pengolahannya sendiri ada namanya rule validasi. Rule validasi ini untuk menjamin konsistensi data yang dihasilkan. Kemudian bagaimana menghadapi kendala tersebut, solusinya seperti itu. Nah, kemudian tadi undang-undang statistik, benar sekali. Undang-undang statistik itu udah 97 ya, jadi udah berapa? 26 tahun yang lalu. Kita belum lahir ya, 26 tahun yang lalu. Iya, itu memang ada banyak dinamika, termasuk juga pengembangan teknologi dan sebagainya, pemanfaatan big data itu belum terakomodir dalam undang-undang statistik ini. Dan saat ini BPS sedang mengarah ke sana. Jadi kita sedang menyusun regulasi baru untuk memperbarui undang-undang yang tahun 97 tersebut. Ada beberapa termasuk juga teman kami di BPSDI ini diminta menjadi narasumbernya untuk penyusunan undang-undang statistik. Benar, ini concern kita semua karena kita di jurusan statistika, nantinya akan menjadi statistisi, harus ada payung hukumnya ya, ada undang-undangnya. Ya, undang-undangnya kok lama banget gitu, saya belum lahir, undang-undangnya udah ada, harus diperbaiki. Benar, ini sedang dalam proses. Tapi kayaknya nggak masuk prolegnas ya Mas ya, jadi nggak masuk prolegnas. Dalam proses, tapi bukan yang prioritas kayaknya ya, bukan prioritas. Demikian Bu. Kita buka satu termin lagi ya Pak ya. Silakan. Tidak. Cukup. Oh, baik-baik. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Oh, ada kuis ya? Yang jelas, oh iya, logonya apa? Motonya sini apa? Genggam kuasai data, genggam dunia, benar? Hah? Oh, genggam data kuasai dunia, genggam data kuasai dunia. Itu memang benar. Data itu Pak Jokowi pernah bilang data adalah new oil. Ini adalah komoditi baru yang sangat menjanjikan, yang sangat very valuable. Jadi masa depannya insya Allah cerah lah. Yang penting adik-adik tekun belajarnya, kemudian perluas wawasannya, kemudian beberapa tools yang lainnya perlu dipelajari. Bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris harus, programming juga kalau bisa ada yang dikuasai, kemudian perluas wawasan. Itu saja. Salah statistik baguslah prospeknya gitu.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Pak Agung atas pemaparan materinya. Ya, semoga teman-teman makin dapat ilmunya gitu ya. Kenapa ada seperti yang bicara di sini gitu. Kenapa kita mempelajari itu? Walaupun kita kuliah saja gitu Pak. Keren, Bu. Jadi, oke, untuk materi saya. Siap. Makasih, Pak. Oh, ada foto. Oh, oke. Ah, siap, siap. Oh ya, silakan, silakan. Ah, oh, oh, siap, siap, siap. Oh, kayak gini. Makasih, Pak. Oh ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Agung. Luar biasa begitu. Oke, selanjutnya saya mau mengajukan lagi. Kita sudah dilakukan timbul konten gitu ya, semangat teknologi ya. Nah, kali ini kalau akan Bapak Dan BPS. Enggak, 65 ya. 66. nama sebenarnya itu kan mudah mengenalinya. Berapa bulan nanti? Kali ranking paling ini pakai. Oh iya. Ini dong. Mas sudah nge-share materi ini? Udah. Oh, di grupnya belum sih. Oh,